14 Maret 2024 di sini di podcast perdana kami ya teman-teman. Jadi bersama Nuda di sini di podcast perdana kami ini sangat istimewa. Kenapa Nuda katakan istimewa? Selain karena di podcast ini merupakan perdana, di podcast ini juga kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Yang pertama ada Ibu Wakil Bupati Sumbawa, Ibu Haja Dewi Noviani SPDMPD, dan ada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mehulu, Bapak Ranggadani SPDGR. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak bagaimana? Sebelumnya perkenalkan Bu, Pak, saya Nuda Molinda dari siswi SMA Negeri 1 Mehulu. Nah, kebetulan di sini ada orang-orang hebat nih di depan saya. Jadi Nuda ini mau tanya-tanya, izin Bu tanya-tanya sedikit. Yang pertama itu apa sih kesan Ibu waktu pertama kali sampai di sekolah kami? Alhamdulillah ya, kesan saya melihat SMA 1 Mehulu luar biasa, banyak pohon, terus gedung-gedungnya cukup baik. Berikutnya orang-orangnya juga Bapak Ibu guru memberikan ya pemahaman kepada siswa-siswinya ini luar biasa dan perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Walaupun sekolahnya di kecamatan, tetapi saya melihat tidak kalah daripada sekolah-sekolah yang ada di Kota Sumbawa. Terima kasih Bu pendapatnya. Kemudian Pak, saya mau nanya sama Bapak nih, apa sih kesan pertama Bapak pada saat pertama kali nih menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Mehulu? Oke, baik Yuda. Saya menjadi kepala sekolah di sini tepatnya di tanggal 14 Juni 2023. Alhamdulillah dengan modal dan aset yang ada di sekolah ini, saya melihat kita perlu kolaborasi dengan memanfaatkan aset yang ada, kita bisa bergerak. Alhamdulillah sekolah kita ini adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu salah satu perannya adalah sebagai sekolah model bagi sekolah-sekolah. Saya sangat bangga berada di tengah-tengah salah satu murid. Terima kasih Pak, Bu. Next question, sebagai Wakil Bupati Sumbawa, tentunya Ibu sangat sibuk. Apa sih kesibukan Ibu sekarang kalau boleh tahu? Kalau sibuk itu memang dari dulu ya, memang sebelum saya menjadi Wakil Bupati Sumbawa, saya itu basicnya seorang guru. Jadi saya seorang PNS. Di sini juga di SMA Mehulu ini ada beberapa teman kami, ada Pak Anto dan lain sebagainya, itu teman-teman saya. Perjalanannya dari guru kontrak, guru bantu dan menjadi seorang guru di tahun 2000. Setelah 2006 ya, karena MGMP dan saya juga banyak mengenal ya kata-kata, karena memang basic saya guru ekonomi di SMA 1, SMA 2, bahkan di SMA 1 Kempang dan lain sebagainya. Jadi tidak asing lah saya melihat Bapak Ibu guru yang memang basic saya dari dulu. Berarti di sini itu reunian ya Bu? Ya boleh reuni ya, karena dulu sudah mau desa lah ya, karena memang orang tua saya berasal dari desa Semanggung, Kecamatan Jayapura. Suami saya juga orang Semanggung, kayaknya di sini pasti kenal lah beliau, karena memang beliau kecil, dari kecil sampai SMP sekolah kami Semanggung, jadi tidak asing lagi bagi saya, karena memang saya suami memang asli tahu Semanggung, Kecamatan Mehulu. Asli dari Semanggung ya Bu? Ya. Kebetulan saya juga dari Semanggung Bu. Ya. Saya tinggal di Semanggung. Nah, untuk Bapak nih pertanyaannya, sebagai kepala sekolah yang hampir tidak pernah kelar, kiranya Bapak dapat memberi kami wejangan seperti apa yang dapat kami ikuti agar bisa menjadi sosok seperti Bapak, sosok yang disiplin gitu, menginspirasi bagi siswa-siswa yang lain. Oke, makasih sudah berat pertanyaannya. Oke, Bapak ya, seperti Ibu Mungkin dan Ibu saya Semanggung juga, Ibu saya juga Semanggung, jadi ini kembali kepada jadi tugas saya sebagai kepala sekolah seperti yang disampaikan oleh Hajar Dewantara itu, ingat sebagai pemimpin itu harus memberikan teladan. Jadi itu yang kita lakukan. Bagaimana kita mengungkapkan teman-teman kita di bawah kalau kita tidak bisa memberikan contoh. Salah satu contoh wujud konkretnya data
kesempatan ketika sudah datang lebih awal, maka secara tidak langsung kita sudah punya niat untuk bekerja dan mengembangkan. Salah satu itu sederhana. Jadi tolong nih teman-teman dari Yesman Samu dicatat nih tipsnya biar bisa menjadi disiplin seperti Bapak dan Ibu yang coba di sini. Nah kemudian Ibu selanjutnya untuk siswa kelas 12, kiat apa yang bisa kami teladani agar bisa mengikuti jejak karir seperti Ibu bisa sukses seperti sekarang? Ya, kiatnya sih banyak. Tadi saya disebutkan di teman-teman yang kelas 12 yang pertama doa ya. Doa itu yang utama. Karena doa itu selalu kita lakukan baik kita dalam kesedihan, kesusahan maupun kebahagiaan. Itu doa mendoakan diri kita dulu baru ya tentang segala-galanya saya selalu berdoa. Yang berikutnya doa restu orang tua. Apapun yang kalian lakukan, ketika belum ada doa restu orang tua kalian agak sulit untuk kita mencapai kesuksesan maupun keberhasilan. Karena saya mengalami, saya merasakan. Jadi setiap langkah kita komunikasikan dengan kedua orang tua kita. Insya Allah doa-doanya itu dijawab oleh Allah. Berikutnya rendah hati. Apapun kalian, semakin kalian dapat ilmu, kalian mendapatkan prestasi, selalulah rendah hati. Kalau kalian membawa kesombongan dengan ilmu kalian, maka kalian tidak bisa bisa menggapai itu semua dari kesombongan. Yang terakhir menurut saya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ketekunan, disiplin, disiplin, semangat dan kerja keras. Insya Allah semua kita bisa mencapai ketika kita indikator tadi. Yang paling utama adalah doa restu orang tua. Insya Allah sekali Ibu tipsnya. Nah teman-teman semangat tolong dicatat nih tips sukses ala Ibu nih. Yang pertama ada doa, terus restu orang tua dan juga disiplin ya Bu. Nah selanjutnya dan pemerintah daerah umumnya untuk memberikan bantuan kecil kepada siswa yang kurang mampu agar kami siswa kelas 12 bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut. Karena di sini udah kasih informasi sedikit Bu, sekolah kami ini siswanya jangankan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, tetapi untuk membayar BPJS saja itu masih susah Bu. Ya alhamdulillah karena di dalam 10 program unggulan Haji Monofi yang kami sudah sepakati, itu janji kami ketika kami maju di tahun 2020 itu yang dimana pendidikan. Dan alhamdulillah di satu sisi itu pendidikan itu ketika memang ya anaknya tidak mampu tapi kecerdasan dan lain sebagainya, kami memberikan beasiswa kepada anak tersebut. Yang berikutnya karena tadi kebetulan di Kabupaten Sumbawa ini Yayasan Liamas itu adalah yayasan nama orang tua saya almarhum, karena saya bapak ibu saya sudah meninggal, tapi memberikan suatu wejangan kepada kita. Kalau harta banyak itu akan habis anak, tapi ketika ilmu itu kalian bisa tularkan dan bisa bermanfaat untuk alam semesta. Dan itulah sampai sekarang Yayasan Liamas itu bukan hanya di universitas, tapi sudah sampai dari PAUD, TK, SD, SMP IT, SMA IT, Sekolah Tinggi Agama Islam, Akademi Komunitas, sampai Universitas Teknologi semua. Itu semua hasil ya orang tua kami dan kami terapkan dengan pendidikan. Dan kalau memang di SMA Meliru ini mau bersekolah, mau berkuliah di Universitas Teknologi semua, insya Allah kami akan memberikan beasiswa. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu. Adakah bentuk support dari pemerintah daerah yang bisa sekolah kami dapatkan Bu? Berhubung sekolah kami merupakan sekolah penggerak, di mana sarana dan prasarana itu masih kurang dari kata memadai. Nah, contohnya nih Bu, komputer, ada pemasangan wifi. Kebetulan ada pemasangan wifi di depan, tetapi itu tidak mencakup seluruh siswa, masih tidak bisa seluruh siswa menggunakan. Kemudian di sekolah kami juga ada sanggar seni yang tadi yang berdiri di depan itu adalah anggota sanggar seni kami, namanya Intan Bulaya. Nah di sanggar ini fasilitasnya itu masih kurang Bu, mungkin adalah bantuan kecil misalnya kayak peralatan ataupun busana-busana gitu. Ya,
Nah, dan podcast ini tuh masih baru Bu. Baru pertama kali kita bikin podcast ini dan Ibu baru saja meresmikannya tadi dan Ibu dan Bapak merupakan tamu pertama kami. Terima kasih sudah hadir di podcast kami Bu. Ya, terima kasih ya. Saya pikir semua sekolah ya tidak ada yang punya wow, semua pasti ada kekurangan. Karena kembali lagi pemerintah itu ada pusat, ada provinsi maupun yang ada di Kabupaten Sumbawa. Tapi kami tetap berkolaborasi, bersinergi. Contoh SMA, SMK, SD itu penanggung jawabnya itu berada di provinsi. Saya juga melihat peran ya di provinsi melalui Pak KCD peran itu cukup besar. Dan nanti kita dorong kembali beberapa kekurangan yang sudah disebutkan oleh adik tadi. Insya Allah kami akan bantu. Mungkin volume untuk provinsinya berapa dan untuk di kabupatennya berapa, insya Allah kami akan support tambah. Dengan catatan pasti ada selembar proposal ya Pak Kepala Sekolah, karena tanpa proposal itu dasar untuk kita bisa membantu adik di sini. Dan saya melihat podcast ini sangat bermanfaat, bisa ya kedepannya bukan hanya podcast hanya dikenal di dalam lingkungan sekolah kita, tapi perlu buat promosi biar anak-anak SMP yang kelas 9, ini ada SMP 1 Hulu, terus ada di Batu Tereng ya Pak, SMP 2 dan lain sebagainya, SMP yang ada di Batu Alang ya, dan lain, biar mau masuk ke SMA 1 Meli dengan catatan diajak mereka untuk melihat podcast. Nah, ini salah satu promosi untuk bersekolah di SMA 1 Meli. Terima kasih masukannya Pak. Mungkin itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih telah menyempatkan hadir membersamai kami di podcast kami kali ini. Kami harap Ibu dapat kembali lagi ke sini membersamai kami. Bu, yang itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mengenai seni ya, insya Allah kalau memang masukin dulu proposalnya, ini kan sudah berjalan ini anaknya, mudah-mudahan masuk, seperti ada anggaran perubahan, tapi tahu aja paling lama di berikutnya kami berikan bantuan sebanyak 2 juta. Masya Allah. Terima kasih Bu. Untuk kedepannya biar berkembang ya, podcast dan tariannya. Kami bersupport. Ya, insya Allah. Selama ini selalu kok disupport pemerintah. Nah, tanpa pemerintah kayaknya Nggak bisa ini ada sebuah sulit ibu anak, sulit. insya Allah. Oke, terima kasih. Oke. Sedikit mudah, izin wakil kami atas nama warga SMA 1 Meliwu mengucapkan terima kasih yang luar biasa sudah berkenan hadir di sekolah kita ini. Semoga ini tidak terpuruk ke depan, kami sangat berharap selalu mengunjungi kami. Terima kasih Muda. Ya. Keren Muda ya. Maaf jika banyak kekurangan Pak, masih baru pertama saya. Iya. Oke, sudah Kita semua. resmikan dulu Bu podcastnya, ke hadap ke kamera. Salah satu kata-katanya Bu. Kasih kata-katanya Pak Bu. Kata-kata untuk podcast kami Bu, silakan. Podcast Mangsa Menghulu ya. Luar biasa is the best. It's the best.